Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan praktikum Fisika Dasar 1 ya. Eh, di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin Anda coba pikirkan ya. Kalau misalkan kita memiliki seekor kuda dan sebuah mobil F1, mobil Formula 1, kira-kira kalau Anda ditanya, mana yang kecepatannya lebih besar gitu, atau mana yang lebih cepat? Mungkin sebagian besar dari Anda akan menjawab bahwa mobil Formula 1 itu lebih cepat. Pertanyaannya adalah berapa kali lebih cepat? 2 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa mobil F1 ini 2 kali lebih cepat atau 3 kali lebih cepat? Gitu. Nah, berikutnya kalau ada seorang atlet angkat besi ya, kemudian kita ditanya nih, bagaimana kita tahu bahwa seorang atlet angkat besi itu telah memecahkan rekor dunia atau dia telah mengalahkan lawan-lawannya? Bagaimana kita tahu apa yang apa yang menyebabkan seseorang ini dikatakan telah memecahkan rekor dunia? Dia mengangkat beban yang berat. Seberapa berat gitu. Kenapa beratnya itu beda dengan berat yang orang lain angkat gitu. Berikutnya, kalau ada seorang atlet motor ya, motor off-road gitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa atlet tersebut itu telah memecahkan rekor lompatan terjauh? Apa yang menyebabkan dia menjadi seorang pemenang gitu? Atau mungkin kebalikannya tidak menang? Apa yang diukur gitu? Eh, apa yang yang menyebabkan dia berbeda gitu dengan atlet-atlet yang lainnya? Nah, kecepatan Formula 1 atau kecepatan kuda gitu ya, atau massa yang diangkat oleh atlet angkat beban atau eh, jauhnya lompatan motor off-road tadi, itu adalah contoh-contoh dari besaran fisika. Nah, besaran fisika ini itu baru memiliki makna jika ada nilainya. Jika nilainya diberikan. Contohnya kayak tadi tuh, kayak misalkan eh, kita bilang bahwa mobil Formula 1 itu lebih cepat daripada kuda. Tapi masalahnya adalah seberapa cepat. 2 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat, 4 kali lebih cepat. Kalau nggak ada nilainya, ya nggak ada maknanya pernyataan tersebut. Sama juga dengan pernyataan bahwa atlet angkat besi telah mengangkat beban yang sangat berat. Pertanyaannya seberapa berat? Seberapa berat dibandingkan dengan yang lain? Atau seberapa berat hingga dia memecahkan rekor dunia misalkan. Seperti itu ya. Jadi besaran-besaran fisika itu hanya memiliki makna jika ada nilainya. Nah, untuk mendeskripsikan keadaan suatu benda ya atau fenomena gitu di dalam fisika yang terjadi pada benda begitu. Itu didefinisikan yang namanya besaran-besaran fisika. Nah, besaran-besaran fisika ini selalu dapat terukur dan memiliki nilai atau istilah lainnya adalah kita harus dapat menyatakan besaran-besaran tersebut dalam angka-angka. Nah, angka-angka ini tentu saja yang merupakan hasil dari pengukuran. Jadi cirinya besaran fisika itu dua ya. Yang pertama adalah dapat diukur, yang kedua adalah memiliki nilai. Besaran fisika contohnya ada apa? Contohnya banyak. Misalkan panjang, jarak, massa, waktu, periode, gaya, kecepatan, temperatur dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali besaran-besaran fisika. Nah, dari besaran-besaran tersebut ada besaran-besaran fisika yang diperoleh dengan menurunkannya dari besaran-besaran lain. Nah, contohnya adalah massa jenis. Massa jenis, ya, misalkan massa jenis air atau massa jenis benda gitu ya, itu kita dapatkan dari besaran massa dan besaran
volume. Artinya, massa jenis ini tidak berdiri sendiri. Dia itu diturunkan atau diperoleh dari besaran yang lain, yaitu besaran massa dan besaran volume. Atau kelajuan, V. Kelajuan itu diperoleh dari besaran panjang, jarak itu kan panjang, diukur dalam meter kan. Jarak atau panjang dan juga besaran waktu. Jadi besaran-besaran atau besaran kelajuan itu diturunkan dari besaran yang lain. Nah, besaran-besaran yang seperti ini disebut dengan besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran-besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain itu disebut dengan besaran pokok. Jadi ada dua ya, ada dua jenis besaran. Yang pertama adalah besaran turunan dan yang kedua adalah besaran pokok. Besaran turunan itu diturunkan dari besaran lain, sedangkan besaran pokok itu berdiri sendiri, gitu ya. Nah, besaran turunan ini bisa diturunkan dari besaran pokok atau besaran turunan lainnya. Contohnya massa jenis nih. Massa itu adalah termasuk besaran pokok, sedangkan volume adalah besaran turunan. Jadi massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok dan besaran turunan. Kalau kelajuan itu diturunkan dari panjang dan waktu kan. Panjang besaran pokok, waktu juga besaran pokok. Jadi ini dua-duanya dari besaran pokok ya. Jadi besaran turunan itu tidak selalu oleh besaran pokok karena bisa juga diturunkan dari besaran turunan. Nah, seluruh besaran yang ada itu dapat dinyatakan dalam besaran-besaran fisika yang disebut dengan besaran-besaran pokok gitu. Jadi, besaran-besaran yang lain, besaran-besaran yang lain itu selalu bisa kita turunkan, ujung-ujungnya adalah menuju ke besaran pokok atau besaran dasar gitu ya. Terdapat 7 besaran pokok di dalam fisika, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini satuannya ya. Ini satuannya adalah dalam sistem satuan internasional. Meter, kilogram, sebenarnya kan ada satuan-satuan yang lain. Seperti kalau panjang itu ada sentimeter atau sistem yang lain. Misalkan inci, yard, begitu ya. Nah, atau mil gitu. Nah, tapi satuan internasional yang digunakan adalah meter. Kalau massa itu adalah kilogram. Kalau waktu adalah sekon dan seterusnya gitu ya. Kuat arus ya ampere. Nah, ini adalah lambang-lambang dimensinya. Apa itu dimensi? Ya, nanti kita akan bahas nih mengenai dimensi. Nah, semua besaran selain besaran pokok itu dinamakan besaran turunan atau termasuk pada besaran turunan. Contohnya yang tadi kelajuan. Kelajuan itu adalah besaran turunan. Ya, jadi selain yang 7 ini itu semua adalah besaran turunan. Jadi besaran fisika ada banyak ya, mungkin ada ribuan. Tapi hanya 7 inilah yang termasuk pada besaran pokok. Sisanya adalah besaran turunan. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa ciri dari besaran itu adalah dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Sebenarnya apa yang kita lakukan ketika kita mengukur? Misal, ya, kita ingin mengukur tinggi dari sebuah pintu. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengukur misalkan dengan menggunakan meteran. Apa sih yang kita lakukan ketika kita mengukur dengan menggunakan meteran? Kita membandingkan panjang pintu ini atau tinggi pintu ini dengan satuan-satuan yang ada di dalam meteran. Ya, kan di dalam meteran ada satuan-satuannya ya, 1 cm, 2 cm nih. Sorry. Oke, nah ini kan ada satuan-satuannya ya. Jadi kita membandingkan berapa tinggi pintu ini dibandingkan dengan satuan yang ada di sini. Misalkan kalau ini inci ya, misalkan kalau yang ini adalah senti. Nah, tinggi pintu sama dengan berapa inci gitu. Kita bandingkan. Kalau tinggi pintu ini dibandingkan dengan 1 inci, dapat berapa inci gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisik benda. Jadi berapa besaran fisik benda ini dibandingkan dengan nilai yang tertera pada alat ukur. Sebenarnya saat kita mengukur, kita itu sedang mengobservasi. Sama aja ketika kita melihat misalkan observasi bintang misalkan. Observasi
tanaman gitu. Ya sama aja, pengukuran juga begitu. Hanya saja pengukuran itu observasinya itu terkuantisasi. Artinya apa? Artinya dinyatakan dalam angka gitu. Kan bukan hanya sekedar misalkan kalau kita melihat bintang, oh terang gitu. Bukan hanya sekedar begitu, tapi ada angkanya, ada nilainya gitu. Jadi yang namanya pengukuran itu bisa juga kita katakan sebagai observasi yang terkuantisasi. Nah, saat kita mengukur itu harus menggunakan satuan ya. Nah, satuan yang digunakan itu harus merupakan satuan baku ya. Satuan baku itu apa sih? Satuan baku itu adalah satuan yang dapat diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Ya. Bisa nggak dengan satuan tidak baku? Ya bisa juga sebenarnya. Seperti kayak tadi, ketika kita mengukur tinggi pintu, sebenarnya bisa juga kita menggunakan satuan-satuan yang tidak baku. Contohnya apa satuan yang tidak baku? Kita bisa bikin sendiri. Bentar. Kalau kamu ditanya, bisa nggak ngukur tinggi pintu dengan menggunakan spidol misalkan? Jawabannya adalah bisa. Kan tadi pengukuran itu kegiatan membandingkan kan? Tinggi pintu berapa, tinggi spidol dibandingkan dengan tinggi pintu. Nanti kita akan mendapatkan tinggi pintu ini sama dengan berapa tinggi spidol. Misalkan 8 tinggi spidol atau satu tinggi pintu sama dengan 7 tinggi spidol. Nah, dalam hal ini si spidol ini itu berguna sebagai satuan. Nah, namun satuannya itu bukan satuan yang baku, ya. Bukan satuan baku. Kenapa? Karena tidak dapat diterima secara umum. Kamu nggak bisa, misalkan beli kain ke pasar, beli kain berapa? Misalkan 10 spidol, nggak bisa. Karena tidak diterima secara umum gitu. Dan terutama tidak bisa digunakan untuk komunikasi antar peneliti atau dalam penelitian ilmiah gitu ya. Dan juga tidak bisa digunakan dalam pembangunan industri. Jadi yang nggak bisa kita menggunakan ukuran-ukuran yang tidak baku. Harus menggunakan satuan-satuan yang baku. Nah, kita akan bahas mengenai kata-kata terdefinisi ini ya. Terdefinisi dengan pasti nilainya ini kita akan bahas beberapa besaran pokok ya. Besaran pokok yang utama gitu. Misalkan yang pertama adalah panjang. Panjang itu kan satuan internasionalnya adalah meter ya. Apa sih definisi dari 1 meter? Nah, sejarahnya ini panjang ya. Kenapa bisa sampai 1 meter itu yang kita tahu sekarang gitu. Sejarahnya ini panjang. Namun yang terbaru sekarang definisi dari 1 meter itu adalah didefinisikan sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/300 juta second. Jadi kalau kita memiliki cahaya, misalkan laser gitu ya, dalam waktu 1/300 juta second ini dibulatkan aja jadi 300 juta. Dalam waktu 1/300 juta second, cahaya itu akan menempuh suatu jarak. Nah, jarak inilah yang disebut dengan 1 meter. Ya, berarti ya kebalikannya juga. Kalau misalkan cahaya merambat dalam ruang hampa, dalam 1 detik dia menempuh jarak 300 juta meter. Gitu ya. Itu adalah definisi dari 1 meter sekarang gitu ya. Dulu nggak begitu. Tapi sekarang definisinya kan definisi dari panjang itu atau definisi dari besaran-besaran itu selalu diperbaharui mendekati nilai yang mutlak. Nah, saat ini yang kita ketahui ya kecepatan cahaya inilah yang mutlak begitu. Jadi ya ini yang definisi inilah yang kita gunakan sekarang. Nah, misalkan masa standar 1 kilogram itu ada tuh definisinya adalah masa dari sebuah silinder logam campuran ya platina dan iridium yang disimpan di Prancis. Ya, itu adalah standar dari 1 kilogram. Jadi ketika kita bicara 1 kilogram ya ini standarnya. Dia menjadi standar masa 1 kilogram. Nah, kalau waktu bagaimana? Nah, satuan internasional dari waktu itu adalah
second kan ya, atau detik. Nah, 1 second itu didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk gelombang yang dipancarkan cesium ya, 133, untuk berosilasi atau bergetar sebanyak 9 miliar kali ya. Jadi si atom cesium itu, atau gelombang yang dipancarkan oleh atom cesium itu, dia itu berosilasi dalam 1 detik 9 miliar kali. Jadi setiap 9 miliar kali, waktu yang diukur itulah yang dikatakan sebagai 1 detik. Nah, mungkin kamu berpikir ya, kok ribet amat gitu? Toh ketika kamu beli ke pasar nggak harus seakurat itu gitu dalam menentukan berat misalkan, atau panjang, atau waktu gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk mendefinisikan satuan-satuan ini pada satuan-satuan yang mutlak gitu ya. Yang apa? Yang eh tidak berubah-ubah gitu nilainya. Harus ada satuan pastinya. Harus ada standar pastinya yang tidak berubah-ubah. Gitu. Kenapa begitu? Karena ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan urusan-urusan yang dari yang sederhana sampai yang cukup urgent gitu ya, dari yang sepele sampai yang sangat penting. Kita bahas satu ya, misalkan satuan waktu. Kenapa sih harus pakai atom cesium 133? Kenapa harus begitu gitu? Nah, salah satu contohnya adalah untuk dalam pembuatan jam atom. Ya, jadi jam ini disebut dengan jam atom. Untuk memproduksi waktu standar tersebut, dibuat jam yang didasarkan pada getaran gelombang yang dipancarkan oleh atom cesium tadi. Nah, jam atom ini menghasilkan ketelitian yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kamu punya jam di rumah, atau jam tangan kamu gitu ya, atau jam di handphone mungkin. Nah, itu jamnya tidak teliti. Dalam waktu misalkan sebulan atau 2 bulan mungkin ada salahnya semenit. Ya, kalau perhatikan, kamu harus terus mengkalibrasi si jam itu kan. Jadi misalkan dalam waktu setahun atau 2 tahun itu ada salahnya itu jam itu dalam misalkan 5 menit atau 1 menit gitu ya. Nah, tapi kalau jam atom ini ketelitiannya sangat tinggi. Jadi dalam 30.000 tahun itu kesalahannya hanya 1 detik, atau kurang dari 1 detik dalam 30.000 tahun. Jadi jam ini sangat akurat sekali gitu. Nah, kenapa sih harus seakurat itu? Orang kita juga hidup nggak akan sampai 30.000 tahun mungkin ya. Tinggal bikin lagi aja jam yang baru. Mungkin kamu berpikir seperti itu. Nah, tapi sangat penting untuk memiliki jam atom ini, karena kita ini menggunakan jam atom ini misalkan ya untuk global positioning system, misalkan untuk GPS. Kalau kamu pesan ojek online, kan kamu melihat si tukang ojeknya lagi ada di mana ya. Itu kan menggunakan sistem GPS. Nah, sistem GPS ini, si satelitnya itu menggunakan jam atom. Menggunakan jam atom. Kenapa harus menggunakan jam atom? Nah, mari ya kita bahas nih. Bagaimana cara kerja dari Global Positioning System atau GPS itu tadi ya. Mengapa sih perlu menggunakan waktu yang begitu akurat? Kenapa harus menggunakan waktu yang begitu akurat? Jadi kira-kira begini ya, cara kerja dari GPS itu. Misalkan kamu ada di suatu tempat nih. Kamu ingin mengetahui posisi kamu ada di mana gitu. Atau misalkan teman Anda ingin mengetahui lokasi Anda ada di mana gitu. Misalkan Anda ingin mengetahui lokasi tukang ojek online lagi ada di mana gitu. Nah, atau tukang ojek online ingin mengetahui Anda ada di mana gitu ya. Maka Anda memiliki ponsel yang memiliki receiver GPS yang terintegrasi di dalam ponselnya. Nah, dalam GPS itu, penggunaan GPS itu terdapat teknik matematika yang disebut dengan trilaterasi yang digunakan untuk mengetahui posisi. Nah, misalkan begini ya. Ini kita gunakan 2 satelit, padahal aslinya itu ada banyak satelitnya. Nah, misalkan ini, satelit pertama itu tahu Anda berada pada jarak R1. Nah, artinya apa? Artinya satelit pertama ini mengetahui bahwa Anda ada di sebuah jangkauan
bola seperti ini. Jadi satu satelit aja itu tidak mengetahui Anda di mana. Satu satelit aja ini hanya mengetahui Anda ada di jarak berapa. Misalkan ada di jarak R1, berarti kemungkinan Anda itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Pokoknya dalam jangkauan bola gitu. Bola ya, 3 dimensi ya gambar yang sebenarnya ya. Ini gambar 2 dimensi hanya untuk ilustrasi aja. Nah, jadi satu satelit tidak cukup untuk menentukan posisi Anda ada di mana. Kemudian ada satelit kedua. Satelit kedua mengukur jarak Anda itu adalah misalkan R2. Nah, berarti menurut satelit kedua, Anda itu ada di sebuah bola yang kira-kira ukurannya jari-jarinya adalah R2. Jadi Anda bisa ada di mana aja di bola ini gitu. Nah, nanti kan ada titik potongnya ya. Ada titik potongnya antara titik ini dengan titik ini. Nah, dari dua ini, kan titik ini nggak mungkin ya Anda ada di luar angkasa. Jadi kemungkinan ada di sini. Gitu. Jadi dari dua satelit ini, mereka bisa tahu Anda ada di mana, yaitu Anda ada di sini gitu. Kenyataannya ini kan berbentuk 3 dimensi ya, atau bola. Jadi perpotongannya itu sebenarnya ini tidak berbentuk titik, tapi berbentuk lingkaran. Oleh karena itu kita perlukan satelit ketiga. Kemudian nanti ada juga berkaitan dengan relativitas khusus ketika satelit, ya teori relativitas khusus dalam fisika, ketika satelit bergerak maka ada dilatasi waktu, maka dibutuhkan satelit keempat. Jadi pada kenyataannya sih kita membutuhkan 4 satelit. Tapi ini untuk menggambarkan ya cara kerja bagaimana sih yang namanya metode trilaterasi tadi ya. Jadi si satelit itu mengetahui jarak sehingga mengkira-kirakan posisi Anda ada di sebuah bola gitu. Satelit yang lain mengukur jarak juga, kemudian Anda ada di sebuah bola. Kemudian nanti ada satelit yang ketiga sama mengukur jarak juga nanti Anda di sebuah bola. Nah, titik perpotongan dari semua bola itu adalah posisi Anda ada di mana, gitu ya. Itu yang namanya teknik trilaterasi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana si satelit itu mengetahui posisi Anda ada di mana? Bukan ada di mana. Bagaimana si satelit itu mengetahui jarak Anda ada berapa meter gitu. Nah, jadi setiap satelit itu memiliki dilengkapi oleh jam atom yang sangat akurat gitu ya. Jadi si satelit itu dia mengirimkan sinyal elektromagnetik ya atau sinyal radio ke bumi ke Anda gitu. Nah, ketika dia mengirimkan sinyal ini, dia itu ada data waktu tuh. Ada data waktu kapan ketika si sinyal ini dikirimkan. Nah, si sinyal ini bergerak dengan kecepatan cahaya, kemudian si receiver yang ada di handphone Anda itu akan menerima sinyal. Kemudian dicatat waktunya berapa ketika diterima. Kemudian dibandingkan waktu ketika dikirim dengan waktu ketika diterima. Itu diukur sebagai selang waktu ya. Selang waktu. Nah, dengan menghitung selang waktu antara sinyal dikirim dengan yang diterima, kemudian dikalikan dengan kecepatan cahaya. Jadi, itulah kita dapat D atau jarak dari satelit ke Anda itu tadi ya. Nah, jadi Anda dapat mengetahui jarak antara Anda dengan satelit. Nah, cuman begini ya, kecepatan cahaya itu sama dengan jarak dibagi selang waktu. Atau C itu sama dengan D per T2 min T1 ya. Jadi kalau kita kalikan antara selang waktu dengan kecepatan cahaya, itu kita dapat jarak antara satelit dengan Anda. Yang jadi masalah adalah si C ini, kecepatan cahaya itu sangat besar. Besarnya itu mendekati 300 juta meter setiap detik. Artinya dalam 1 detik, si cahaya itu menempuh jarak yang sangat jauh, 300 juta meter. Jadi, kalau misalkan jamnya tidak akurat, kesalahan dalam mikrodetik itu bisa mengakibatkan kesalahan dalam ukuran kilometer. Ya, jadi kalau misalkan ini salah, misalkan nggak nyampe 1 detik salahnya, misalkan 0,0005 detik aja, dikali dengan 300 juta, ini jadinya ukuran kilometer nanti salahnya. Jadi si satelit ini akan mengukur posisi Anda salahnya salah kilometer gitu, berkilo-kilometer gitu. Jadi itulah kenapa si satelit ini harus menggunakan jam yang sangat akurat. Kalau tidak akurat ya nanti salah gitu. Nanti posisi GPS-nya salah. Anda ada di mana harusnya
tapi posisinya ada di mana. Itu ya. Itu kenapa si besaran-besaran itu harus digunakan besaran besar harus ada standarnya gitu. Ada standar yang mutlaknya. Itu kenapa harus begitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang namanya konversi satuan. Nah, kenapa diperlukan konversi satuan? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah ada beberapa sistem yang dipakai di dunia. Kita di Indonesia menggunakan satuan internasional. Kita menggunakan berat itu kilogram. Kita menggunakan massa itu adalah, massa kilogram ya. Kalau berat sih gaya. Berat itu Newton. Kalau massa itu kilogram, kalau waktu itu second, kalau panjang itu meter. Tapi kalau Anda ke Amerika, itu mungkin yang digunakan adalah British ya. Mil yang digunakan, bukan kilometer. Jadi ketika mengukur jarak antar kota juga mungkin nggak pakai kilometer, tapi menggunakan mil begitu. Nah itu yang pertama. Nah akan membingungkan ketika ada dua orang yang menggunakan sistem satuan yang berbeda. Misalkan yang satu mengukur panjang pakai senti, yang satu mengukur panjang pakai inci gitu. Jadi nggak akan ketemu tuh. Ya. Nah, atau yang kedua itu adalah karena dimensi objeknya jauh lebih besar daripada dimensi alat ukur. Kenapa harus ada konversi? Ya, misalkan gini, kamu disuruh untuk mengukur panjang jalan gitu. Kalau kita harus menggunakan hanya sentimeter aja, ya akan jadi repot. Masa nanti hasilnya ribuan senti gitu ya? Akan jadi repot. Makanya kita menggunakan untuk mengukur panjang jalan yang menggunakannya kilometer. Atau ketika kita mengukur panjang baju nggak akan pakai kilometer kan? Kita gunakannya sentimeter atau meter gitu. Jadi itu ya kenapa harus ada konversi satuan. Alasan yang pertama adalah karena adanya perbedaan sistem satuan yang digunakan. Yang kedua adalah karena yang menyesuaikan ya dengan dimensi objek. Antara dimensi objek dengan dimensi alat ukur ya. Menyesuaikan. Karena tidak mungkin juga kita mengukur panjang jalan dengan satuan sentimeter. Oleh karena itu kita harus mengkonversi dari sentimeter itu ke kilometer. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya. Misal, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau mungkin kelajuan ya lebih tepatnya. Yang ada di speedometer ya ketika kamu naik motor atau naik mobil, mungkin ada tulisannya tuh 72 km per jam. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh mobil selama 40 second. Nah, ini tadi kenapa harus ada konversi. Karena lihat nih, satuan yang digunakan di sini adalah jam, sedangkan yang digunakan di sini adalah second. Ya. Kalau rumusnya sih gampang ya. Ini mungkin kamu waktu SD juga udah pernah belajar. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Jadi jarak itu kecepatan kali waktu. Begitu kan? Nah, cuman ini nggak boleh langsung dikali 72 kali 40. Kenapa? Karena ada perbedaan satuan. Ini kecepatannya menggunakan satuan kilometer per jam, sedangkan ini adalah 40 second. Ya, jadi gimana? Ya, jadi kita konversi dulu si kecepatan 72 km per jam itu uh, menjadi meter per second. Ya. Nah, caranya begini, 72 km per jam. Nah, kita kalikan ya, 72 km per jam ini, 1 km itu berapa meter? 1000 meter. Jadi kamu tulis nih, km di atas, tulis km di bawah. 1 km sama dengan 1000 meter, tulis 1000 meter di atas. Kan 1000 meter sama dengan 1 km. Jadi ini kalau dibagi hasilnya 1. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi nilai. Nilainya tetap segini, 72 km per jam. Ya. Kemudian jam. 1 jam berapa detik? 3600 detik. Jam di sini kamu tulis di atas. Ini jam di bawah, kamu tulis 1 jam di atas. Nah, 1 jam sama dengan berapa? Sama dengan 3600 second. Tulis di bawah. 3600 second. Jadi begitu ya caranya ya. 72 km per jam. Km di atas, tulis km di bawah. 1 km. 1 km sama dengan berapa meter? Tulis di atas 1000 meter. Nah, jam di bawah, tulis jam di atas 1 jam. 1 jam berapa detik? 3600 detik gitu. Tulis di bawah 3600 detik gitu ya. Kenapa kalau km di atas tulis di bawah? Ini jam di bawah tulis di atas supaya bisa dicoret. Ini kan ini km-nya coret, jamnya juga coret, sehingga yang tersisa adalah meter per
sekon. Kita kan ingin rubah nih dari 72 km per jam menjadi meter per sekon. Jadi ini sisanya tinggal 72 kali 1000, 72.000 dibagi dengan 3.600 second. Satuan yang tersisa adalah meter dan second. Jadi dapatlah kita angka 20 meter per second. Jadi intinya adalah si satuan ini bisa kita perlakukan seperti angka. Artinya bisa dikali, bisa dibagi. Bisa dicoret gitu kan, artinya ini dibagi kan. Nah, sisanya ya tinggal dikali aja. S itu V kali T. 20 dikali 40 jadinya 800 meter. Gitu ya, itu namanya adalah konversi dari satuan. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya kita membahas mengenai dimensi. Jadi dimensi suatu besaran itu menunjukkan bagaimana suatu besaran itu disusun dari besaran-besaran pokok. Tadi kan sudah dijelaskan ya di awal bahwa yang namanya besaran itu bisa bisa dianalisis sampai ke besaran pokoknya apa gitu. Misalkan massa jenis, itu pasti ada besaran pokoknya. Massa per volume, massa itu udah besaran pokok ya. Volume itu sisi kali sisi kali sisi. Misalkan kalau kubus, ya sisi itu kan panjang juga besaran pokok. Jadi semua besaran itu bisa dirunut sampai ke besaran pokok ya. Jadi besaran pokok yang tadi itu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, ini dimensinya ya. Misalkan kalau panjang itu L, kalau massa itu M, kalau waktu itu T, dan seterusnya. Ya, inilah dimensi-dimensi dari besaran pokok. Semua besaran yang lain itu bisa diturunkan ke L, M, T ini. Atau dimensi-dimensi ini. Atau bukan diturunkan ya, dirunut ke atas justru, bukan diturunkan. Kalau diturunkan dari besaran pokok menjadi besaran satuan itu. Kita bahas suatu contoh. Sekarang gini nih. Tentukan dimensi dari kecepatan, percepatan, gaya, tekanan. Ini empat-empatnya adalah besaran turunan. Ya, tapi seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa besaran-besaran turunan ini pasti ujungnya berkaitan dengan besaran pokok atau bisa dirunut ke besaran pokoknya apa gitu. Kita bahas satu ya. Misalkan adalah kecepatan. Kecepatan itu menghitungnya ya jarak bagi waktu atau perpindahan posisi dibagi waktu. Perpindahan itu adalah panjang, waktu ya waktu, jadinya L per T. Jadi panjang itu L, waktu itu T. Jadi bisa kita tulis sebagai LT min 1. Gitu ya. Jadi kelihatan nih bahwa yang namanya kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Jadi LT min 1. Misalkan percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, dimensinya, jadi kecepatan kan LT min 1, artinya perubahan kecepatan juga sama LT min 1, dibagi dengan T. Ya. Kamu udah min 1, dibagi lagi dengan T, jadinya adalah LT min 2. Jadi besaran percepatan juga berhubungan dengan besaran pokoknya, yaitu panjang dan waktu. Berikutnya misalkan, bagaimana dimensi dari gaya? Berdasarkan hukum Newton, gaya itu adalah massa dikali percepatan. Massa itu dimensinya M, sedangkan percepatan tadi udah dihitung atau udah ditentukan, dimensinya adalah LT min 2. Jadi gaya itu M kali LT min 2. Jadi dimensi dari gaya adalah MLT min 2. Berikutnya ya, kita bahas mengenai tekanan. Tekanan itu sebanding dengan gaya dibagi dengan luas. Jadi kalau kamu banyak tekanan artinya kebanyakan gaya. Oke, tekanan bagi luas. Nah, dimensi dari gaya tadi kan udah ya. Oh, sorry. Bukan tekanan bagi luas. Tekanan itu gaya dibagi dengan luas. Ya. Gaya kan dimensinya tadi udah ya. MLT min 2. Dibagi dengan dimensi dari luas. Karena luas itu panjang kali panjang. Ya panjang kali lebar ya. Tapi kan lebar itu kan panjang juga. Artinya dia dalam meter juga. Jadi panjang kali panjang sehingga dimensi dari luas itu adalah L kuadrat nih.
sebentar. Oke, dimensi dari luas adalah L kuadrat. Nah, MLT, dimensi dari gaya tadi udah dihitung, MLT min 2, dimensi dari luas adalah L kuadrat atau L pangkat 2. Jadinya, karena tekanan itu adalah gaya dibagi luas, berarti MLT min 2 dibagi dengan L pangkat 2. Ini dibagi nih. M nggak dibagi ya tetap M. L pangkat 1 dibagi L pangkat 2. Jadi, kalau dibagi itu kan pangkatnya tinggal dikurang aja kan. 1 dikurang 2 ya min 1. Jadinya ML min 1 gitu. T min 2 nggak berubah, tetap T min 2. Jadinya dimensi dari tekanan adalah ML min 1 T min 2. Gitu ya, itu adalah cara untuk menurunkan dimensi dari besaran-besaran turunan. Ya, jadi semuanya itu pasti dari besaran pokok. Ya, tekanan itu ada MLT min 2. Jadi hubungannya itu dengan massa, panjang, dan waktu gitu. Ya, gaya juga sama, massa, panjang, dan waktu. Kalau percepatan, panjang dan waktu aja. Kalau kecepatan, panjang dan waktu aja gitu. Jadi itu ya. Jadi semua besaran turunan itu ujung-ujungnya itu bisa kita runut ke besaran pokok. Tuh, misalkan ini, massa jenis ML min 3. Misalkan udara apa? Usaha. Tadi tadi tekanan udah ya, ML min 1 T min 2. Usaha ML 2 T min 2. Ya, semuanya ini bisa diturunkan atau bisa dirunut, bukan diturunkan. Bisa dirunut ke besaran pokok. Semua besaran turunan itu bisa dirunut ke besaran pokok dengan menggunakan analisis dimensi. Jadi dengan menggunakan analisis dimensi ini, kita bisa mengetahui suatu besaran turunan ini pokoknya apa dia, dari besaran pokok apa gitu. Itu kegunaannya yang pertama. Nah, kegunaannya yang kedua adalah dia itu bisa menyatakan suatu persamaan dalam fisika itu benar atau enggak sih, minimal secara dimensi, ya. Misal kita memiliki sebuah persamaan posisi X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, ya. Persamaan ini menyatakan jarak X ya yang ditempuh oleh suatu mobil dalam waktu T ketika mobil tersebut bergerak mulai dari kecepatan awal V0 eh, sampai kecepatannya berubah dengan percepatan tetap sebesar A. Nah, pertanyaannya adalah, apakah besaran ini sudah benar secara dimensi? Gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, kita melakukan yang namanya analisis dimensi. Ya. Jadi, analisis dimensi ini menggunakan fakta bahwa dimensi itu dapat diperlakukan sebagai besaran-besaran aljabar. Yaitu, ya kalau kita matematika aja, kayak waktu SD gitu, besaran itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau dimensinya sama, dan besaran itu pada kedua sisi harus memiliki dimensi yang sama, gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya nih. Mari kita lihat sebuah contoh ya. Misal, ada sebuah persamaan yang tadi tuh, X sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, X itu posisi kan, dia ngomonginnya posisi, tadi udah dikasih tahu tuh di soalnya. Menyatakan, oh jarak, X-nya itu adalah jarak yang ditempuh. Kalau jarak kan berarti meter ya, atau dia itu sama dengan besaran panjang, maka dimensinya adalah L. Nah, kecepatan awal ya kecepatan, dimensinya adalah LT-1. Waktu, dimensinya ya waktu T gitu. Setengah ini nggak ada dimensinya ya, karena dia merupakan sebuah konstanta, nggak punya satuan, berarti dia nggak punya dimensi. Percepatan, tadi udah dibahas, dimensinya adalah LT-2. Waktu, T kuadrat tapi jadinya T kuadrat juga ya dimensinya. Nah ini nih, lihat nih, LT-1 kali T. Utang 1 bayar 1, ya hilang. Tinggal L. Ini utang 2, bayar 2, T-2, T plus 2. Habis kan, tinggal L. Jadi di semua ruas itu L, ini juga L. Jadi semua ruas itu dimensinya sama. Artinya, karena kedua sisi persamaan mempunyai dimensi yang sama, maka persamaan ini benar secara dimensi. Jadi gitu ya caranya ya. Caranya adalah ada persamaan nih. Kita masukkan dimensinya satu-satu. Ini apa X? Oh ini adalah jarak, berarti dimensinya L. Panjang kan. Ini kecepatan, berarti dimensinya LT-1. Ini waktu, dimensinya T. Setengah nggak ada dimensinya. Kalau angka gini nggak ada dimensinya, konstanta begini nggak ada dimensinya.
Percepatan dimensinya LT-2. Ini T kuadrat ya, dimensinya T kuadrat gitu. Kemudian ini diperlakukan seperti aljabar ya. Pangkat min 1 kali pangkat 1 ya habis, tinggal L aja. Pangkat min 2 kali T plus 2 ya habis, tinggal L aja gitu. Ini habis kan, jadi tinggal L aja. Nah, jadi setiap dimensi atau setiap ruas, ini dimensinya ternyata sama, berarti persamaan ini benar secara dimensi. Gitu. Tapi ada catatan ya, bahwa walaupun analisis dimensi sangat berguna, tapi memiliki batasan, yaitu kita tidak dapat menjelaskan konstanta numerik yang ada dalam persamaan. Jadi kalau dimensinya mah benar, tapi apakah setengahnya ini benar yang nggak tahu. Gitu. Dengan menggunakan analisis dimensi, yang nggak bisa diketahui kalau yang begitu. Jadi persamaan yang benar secara dimensi, secara fisika itu belum tentu benar sebenarnya. Kenyataannya bisa jadi ini bukan setengah gitu, bisa jadi ini 3/2, atau bisa jadi ini 5/2. Nggak tahu, tapi secara dimensi satuan itu semuanya adalah benar. Gitu ya. Jadi yang benar secara dimensi belum tentu benar secara fisis, tapi minimal secara dimensi udah benar. Contoh berikutnya, misalkan gini. Kelajuan sebuah gelombang dalam meter per sekon ya, kelajuan itu dinyatakan V sama dengan K akar X per rho. K adalah konstanta tidak berdimensi, seperti yang tadi, kalau yang tadi setengah gitu ya. Rho adalah massa jenis, berarti apa tuh dimensinya? Massa dibagi volume, massa itu M, volume itu L pangkat 3, jadinya M per L pangkat 3 atau ML min 3. Satuan dari X adalah, nah kita disuruh untuk mencari apa sih satuan dari X. Nah caranya gimana? Masukkan ke rumusnya. Kan V sama dengan K akar X per rho. Nah, V dimensinya apa? LT-1. K dimensinya apa? Nggak ada, jadi nggak usah ditulis. X yang ingin kita ketahui. Rho dimensinya apa? ML-3, karena dia adalah massa jenis kan. Jadi kan massa jenis dimensinya adalah ML-3. Kamu lihat aja di tabel yang tadi, kan ada tuh ML-3. Nah, yaudah, sekarang kita pengen tahu X. Kalau pengen tahu X, kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadinya ini dikuadratkan, jadi LT-1-nya kuadrat, di sini akarnya hilang. Ya, kalau ruas sebelah sini dikuadratkan, berarti ruas sebelah sini akarnya hilang. Kemudian ini kita buka nih kuadratnya. LT-1 kuadrat, jadi L pangkat 2, T-1 pangkat 2 juga. Jadi L pangkat 2 T-2 sama dengan X ML min 3. Nah, jadi kalau pengen tahu X, ini tinggal dikali aja dengan ini kan. Ya, jadi X sama dengan L pangkat 2 T-2 kali ML min 3. Ya, M nggak dikali dengan siapa-siapa nih, ya udah M sendirian. L pangkat 2 kali L pangkat min 3. Punya 2, bayar 3. Berarti tinggal, atau malah jadi utang min 1 gitu ya. T min 2 yang nggak diapa-apain. Jadi sisanya adalah M aja, L-nya pangkat min 1, T-nya tetap pangkat min 2. M itu apa satuannya? Dimensi massa kan? Berarti satuannya Kg. L apa? Dimensi dari panjang, berarti satuannya meter. T apa T? Dimensi dari waktu, berarti satuannya second. Jadi satuan dari X adalah Kg M pangkat min 1 S pangkat min 2. Atau bisa kita tulis kayak gini, Kg per M S pangkat 2. Gitu ya. Begitu materi untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.